Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah kaum muslimin sekalian, ashabul Quran sekalian, rekan-rekan sahabat-sahabat yang kami cintai dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita panjang umur, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kelapangan waktu dan juga kelapangan masa, sehingga kita mampu untuk hadir pada sesi tausiah tazkirah pada malam hari ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, syukurilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana rezeki panjang umur, rezeki panjang rezeki, ya, rezeki kelapangan dan kesehatan adalah khas Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada setiap insan. Karena setiap insan itu rezekinya sudah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dirubah walaupun kita berusaha sebagaimana banyak pun tetap, ya, kadar rezeki kita segitu ya segitu, ya. Ketika seseorang rezekinya sudah habis, maka seseorang itu tidak lagi hidup di dunia ini, ya. Artinya rezeki seorang itu akan berkaitan kepada nyawanya, karena nyawa dan kehidupan itu adalah bagian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang muslim. Dan juga rezeki ini tidak terbatas kepada orang muslim saja, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada orang-orang yang non muslim dan juga hewan dan tumbuhan, ya. Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pemurah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan Ar-Rahman yaitu memberikan rezeki kepada orang-orang, walaupun seluruh manusia, seluruh hewan dan seluruh makhluk hidup yang ada di jagat raya ini tidak kenal apakah orang itu menyembah Allah atau tidak, tetapi Allah dengan sifat rahmannya Allah berikan kepada semuanya. Adapun sifat rahim itu hanya Allah berikan khas kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yaitu kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baru saja mendengar berita dari Indonesia bahwa ada kecelakaan yang melibatkan sebuah pesawat maskapai dan kurang lebih ada lebih dari 50 orang terkorban dalam insiden atau kecelakaan ini, ya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa mereka yang meninggal, ya, yang muslim terutama, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi para aparat yang sedang berusaha untuk mencari atau merecover, ya, atau bangkai-bangkai pesawat dan juga saudara-saudara kita yang terkorban, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya dan keluarga yang ditinggalkan bisa segera berjumpa lagi, ya, dengan almarhum dan almarhumah dari kecelakaan ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sesungguhnya bencana atau musibah yang terjadi kepada kita atau kepada kaum kita atau kepada suatu negara itu sebetulnya bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkirah kepada orang-orang yang masih hidup, ya, untuk tazkirah. Jadi tidak semestinya kecelakaan atau musibah itu diidentikan dengan azab, tetapi bisa menjadi tazkirah. Tazkirah atas apa? Ketika orang yang hari ini tidak merasakan apa-apa, kemudian tiba-tiba esok dia sudah tidak ada lagi, ya. Hari ini masih sehat, kemudian besok sudah tidak ada lagi. Ya, ini adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang kehendaki, dan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengambilnya,
atau memang rezekinya sudah habis, maka dalam kondisi apapun, ada dimanapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaknya akan tetap datang kepada makhluknya. Tidak mengenal usia, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal agama. Ketika waktu itu sudah datang, maka tidak bisa diperpanjang atau tidak bisa dimundurkan. Ya, tazkirah seperti ini penting. Kenapa? Sesungguhnya ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, untuk mengingatkan manusia lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi rezeki, yang Maha Pemberi nikmat, dan yang Maha berkehendak. Sehingga apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal mengatakan jadi, kun fayakun, maka jadilah. Iya. Nah, manusia ini harus ingat gitu bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini ada batasnya. Ya. Ini banyak sekali manusia yang menjalani kehidupan seolah-olah ia merasa bahwa akhir dari kehidupan itu ya di dunia ini, tidak ada lagi hisab di akhirat. Sehingga orang ini tidak mengindahkan atau melalaikan rambu-rambu agama, ya. Dalam mencapai tujuannya menghalalkan segala cara, menyakiti orang lain, membunuh orang lain, mengurangi harta orang lain, mengambil yang bukan haknya. Karena orang-orang seperti ini ketika mereka beramal, mereka melupakan bahwa sesungguhnya satu saat nanti mereka tidak akan ada lagi di muka bumi ini. Satu saat nanti mereka akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan mereka. Ya. Peristiwa-peristiwa seperti ini dan juga pandemi yang sudah merajalela di muka bumi kita lebih dari setahun ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana manusia itu begitu kerdil, bagaimana manusia itu tidak memiliki kekuasaan apapun juga, ya, tidak memiliki kekuasaan apapun juga, dan bagaimana virus yang kecil gitu mampu meluluh lantakkan ekonomi dunia yang begitu kompleks dan begitu stabil. Kita bisa lihat bisnis penerbangan dan juga bisnis industri pariwisata jatuh secara luar biasa. Ada satu website yang bergerak dalam bidang booking atau pemesanan hotel dan juga transportasi untuk berwisata di seluruh dunia, ya. Markasnya ada di Belanda. Perusahaan ini yang begitu kuat, hampir dirasakan tidak mungkin tergoncang dengan apapun juga, ternyata harus, ya, gali lubang tutup lubang untuk membayar operasi mereka, yang mana income atau pendapatan mereka jatuh dengan drastis karena tidak ada lagi orang yang memesan hotel lewat mereka, tidak ada orang lagi berwisata. Begitu juga dengan maskapai dan penerbangan, industri penerbangan. Ya, ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan bahwa manusia itu sebetulnya sekuat apapun kita, setinggi apapun peradaban kita, secanggih apapun teknologi kita, tetap tidak bisa mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup dengan virus, ya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuat perbandingan dengan hewan-hewan yang kecil. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membandingkan dengan dalam surat Al-Hajj, ya, dengan nyamuk gitu. Manusia tidak akan mampu untuk membuat nyamuk, sayap nyamuk pun tidak bisa, yang hewan kecil segitu, ya. Karena begitu kompleks sayap itu, ya. Apalagi kita tengok kecepatannya sangat tidak bisa dihasilkan oleh manusia. Nah, ini adalah bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan bahwa sejauh apapun teknologi yang kita usahakan, setinggi apapun peradaban yang mau kita bangun, tetap tidak ada artinya apabila peradaban itu tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Zaman dahulu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan, ya. Ada kaum-kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Samud yang membangun, ya, menjadikan gunung-gunung sebagai rumah mereka, ya. Mungkin kita lihat peninggalannya ada di Petra tuh, ya, di Jordania tuh, ya, seperti itu dipahat. Begitu tinggi teknologi mereka, padahal zaman dahulu, ya, zaman dahulu belum ada mesin-mesin, tapi mereka sudah bisa membuat yang seperti itu. Kaum Ad yang paling kuat, mereka berbadan besar, membangun benteng-benteng yang tinggi, ya. Man asyaddu minna quwwah, mereka berkata siapa yang lebih kuat daripada kami, sampai seperti itu sombongnya, ya. Jadi bentuk ini adalah tazkirah kepada manusia untuk, wahai manusia, ya, kembalilah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Teringat pesan Imam Ghazali yang terdahulu yang sampai sekarang masih relevan. Banyak manusia ini mengejar sesuatu yang sangat jauh, yaitu angan-angan, ya, dan melupakan sesuatu yang sangat dekat, yaitu ajal. Karena orang ini mengejar angan-angan, mengejar mimpinya, mengejar cita-citanya,
yang sifatnya tentunya duniawi, maka ia mengusahakan segala cara untuk mencapai apa yang ia kehendaki. Ketika ia ingin menjadi pemimpin di suatu perusahaan, ia menggunakan cara-cara yang haram untuk menduduki posisi itu. Misalnya ia pergi membuat fitnah kepada rekan kerjanya mungkin yang bersaing untuk memperebutkan posisi tersebut. Atau ia melakukan kecurangan-kecurangan, yang penting dia bisa memberikan image yang bagus ya di mata atasannya. Dia tidak menghiraukan rambu-rambu agama dan juga rambu-rambu dunia dan aturan-aturan dunia. Semua ia fokus untuk mencapai tujuan duniawinya saja, dan ia mengorbankan akhiratnya. Ini adalah angan-angan. Angan-angan itu kata Imam Ghazali adalah paling jauh, angan-angan duniawi. Kenapa? Karena seorang itu sudah Allah Subhanahu wa taala batasi rezekinya. Sejauh apapun kita berusaha, tentu ada batasnya, ya batasnya adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ghazali mengatakannya paling jauh, sesuatu yang paling jauh dari manusia, yaitu mimpi dan angan-angan. Tapi kita kejar, kita belum pasti akan dapat itu, belum pasti akan dapat, tapi kita mengejarnya ya. Sedangkan sesuatu yang dekat dari kita, yang sudah pasti akan datang pada kita, yaitu kematian, kita melupakannya sering. Kita melupakannya, kita tidak menghiraukannya, rambu-rambunya tidak kita patuhi ya. Karena orang itu semua pasti akan mati. Semua itu akan memiliki gelar almarhum ya. Tinggal tunggu waktunya saja. Saya akan mati, antum semua juga akan mati. Tidak akan ada yang hidup selama-lamanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Ya. Sehingga sudah seyogyanya orang yang sudah tahu bahwa ia akan menjumpai kematian yang pasti akan datang, dia harus menyiapkan diri untuk menghadapi kematian ini dengan beramal soleh. Ya. Sedangkan hal-hal yang sifatnya adalah duniawi tentu boleh dikejar, bukan tidak boleh dikejar, tetapi tidak perlu sampai menabrak dan melanggar rambu-rambu akhirat. Karena tempat tujuan kita adalah akhirat, sedangkan ini adalah tempat sementara atau wasilah saja. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Wasari'u, bersegeralah, ya. Bersegeralah, berburu-burulah, wasari'u, cepat-cepatlah ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, menuju kepada ampunan Tuhanmu dan juga surga. Ya. Allah untuk akhirat itu, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk bersegera, untuk terburu-buru, untuk bergegas-gegas ya, untuk mengejar pahala akhirat itu. Tidak perlu tunda-tunda, bersegera. Bahkan dalam ayat lain disebutkan fafirru ilallah. Ya, berlarilah kepada Allah. Ya, biasanya orang tuh berlari dari sesuatu gitu kan, berlari dari anjing atau ada yang mengejar, tapi berlari kepada Allah. Jadi maknanya adalah kita harus datang kepada Allah dengan amal ibadah kita. Ya, sebagaimana surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah jalan kepada Allah itu al-wasilah, yaitu kalau kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya disebutkan adalah amal-amal soleh yang menjadi wasilah kita kepada Allah. Jadi kalau fafiru ilallah maksudnya adalah bersegeralah kamu dengan amal-amal soleh kamu yang paling banyak untuk menuju Allah. Karena kendaraan kita adalah amal soleh. Nah inilah yang kita boleh terburu-buru mengejarnya, ya. Tapi kita kadang lupa, ya. Yang karena ini adalah yang pasti kita akan dapatkan di akhirat nanti, ya. Sesuatu yang sudah pasti Allah siapkan pahalanya sesuai dengan usaha kita. Tetapi kita malah mengejar sesuatu yang belum tentu kepastiannya. Ditambah lagi dalam proses mengejarnya, kadang-kadang melupakan amalan dunia, amalan akhirat kita. Ya, kita hanya fokus kepada uang dan dunia saja. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan tazkirah kepada kita, mengingatkan pada kita bahwa hidup ini akan ada putus. Kamu sekarang masih sehat, besok bisa sakit. Kamu sekarang masih berlari, besok kamu sudah masuk kubur. Semua itu sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia itu, ketika manusia itu mati, maka manusia itu ingin sekali kembali ke muka bumi ini, ya, untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah amal solehnya. Karena itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa diperbuat lagi ketika seseorang sudah masuk ke dalam alam kubur, ya. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Anfiqu, infakkanlah ya atas apa yang kami telah rezekikan kepada kamu sebelum datang satu yang pasti, yaitu kematian. Fayaqulu rabb, dan dia berkata kepada Tuhannya, laul akhartani ila ajalin qarib, tundalah ajalku nih, akhirkanlah ajalku sedikit saja, fa asaddaq, aku akan bersedekah.
wa akum minas sholihin, dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Orang yang sudah mati itu ingin kembali walaupun sekejap saja untuk bersedekah. Dan kita ini yang Allah masih berikan karunia, rezeki, umur panjang, maka kita manfaatkanlah setiap detik kita, setiap saat kita yang masih berharga ini untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersedekah yang paling gampang adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena setiap huruf itu bernilai satu kebaikan, dikalikan dengan 10 berarti 10 kebaikan. Nah, itu adalah afdalul amal, yang paling afdal dari perbuatan. Maka jangan sampai lisan kita ini sepi dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana malaikat maut akan datang menjumpai kita. Ah, itu tazkirah untuk malam ini, sedikit pembukaan agak panjang ya, berhubung kita ada tragedi ya, tapi kita ambil ibrahnya sama-sama tragedi ini untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita masih Allah berikan rezeki, kita masih Allah berikan kekuatan, maka kita manfaatkanlah sebaik-baiknya umur kita yang tersisa ini, rezeki kita yang masih ada ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal soleh dan untuk mengejar pahala akhirat ya. Baik.